Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Hadratul mukarramin, para alim, para ulama, para kiai, para guru, wabil khusus DKM Masjid Jami' Ar-Rahmah beserta jajarannya yang mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan kesehatan sehingga mereka semua dapat berkhidmat untuk masjid tercinta ini. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Dialah zat pemilik sejati bagi segala puji dan syukur kita. Dengan mengucap alhamdulillah, karena dengan segala karunia dan izinnya kita alhamdulillah kita dapat menjalankan ibadah puasa, menjalankan ibadah-ibadah lainnya termasuk sholat subuh berjamaah ini. Mudah-mudahan segala yang kita lakukan Allah terima dengan segala keridhaannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga Allah senantiasa limpah curahkan keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan salawat serta salam itu juga sampai dan tercurah kepada kita semua sebagai pengikutnya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita teruskan ta'lim kita mengenai sirah nabawi atau perjalanan hidup Nabi. Namun sebelum itu mari kita bacakan suratul Fatihah, wabil khusus kita peruntukan untuk pengarang kitab yang kita kaji kitabnya. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ila wa ahli baitil kiram wa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wash syuhada was sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amin wal musannifin al makhraj jami'il muqarrabin khususan li musannif hadha kutub yani Syekh Umar bin Abdul Jabbar Syekh Afif Al-Khudri Sayyid Ja'far Al-Barzanji Anna Allah ayyu'la darajatin fil jannah wa nafa'ana Allah bi'ulumihim wa asrarihim wa anwarihim fid dunya wal akhirah wa ila jami' arwahim minal jama'ah syai'ulillahi wa lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa
وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Tentang pernikahan beliau dengan Khadijah. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma qaddama Makkah wara'at Khadijatu rabahal azima surrat minal amini alaihi salatu wassalam. Berkata pengarang kitab bahwa ketika baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai kembali ke Mekah dari perjalanan keduanya ke Syam dengan perdagangan, jadi eksportir nih berarti. Dan Maisarah di sini domirnya dua. Khadijah melihat keuntungan yang begitu besar, berbeda dengan ekspor-ekspor sebelumnya atau ekspor-impor sebelumnya. Keuntungannya demikian besar. Ditambah lagi dengan cerita Maisarah, pembantunya. Keistimewaan-keistimewaan dalam perjalanan, peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam perjalanan. Bahkan diceritalah di kitab-kitab lain diceritakan Nabi juga ditanya. Nabi di apa? Seperti melaporkan lah kayak. Jadi Nabi setelah ini ya masa ini seseorang manajer yang dijadikan pemimpin ekspor gitu untuk membawa barang dagangan ke Syam, itu mustahil nggak melapor. Jadi ada komunikasi. Makanya di kitab ini memang tidak dijelaskan. Di kitab lain dijelaskan. Demikian detail Nabi menguraikan detail keuntungan apa yang dia lakukan, apa yang dia beli, apa yang terjadi. Dari situ Khadijah menyimpan rasa suka, surrat, menyimpan rasa sukanya kepada baginda. Karena ceritanya runut dengan bahasa yang lugas, lembut, dan apa ya? Ya semacam orang yang memang bicaranya enak. Baginda Rasul kalau ngomong enak didengar, baik suara maupun tata bahasa yang beliau gunakan. Maka Khadijah menyimpan rasa sukanya kepada beliau.
Wa arsalat ilahi takhtubuhu li nafsiha. Jadi udah klik deh. Sebelumnya Khadijah ini banyak yang melamar. Banyak yang melamar. Tapi ditolak. Karena merasa keluarga Khadijah, ayahnya telah wafat sebelum perang Fijar. Ini keluarga paman-pamannya atau mungkin uwa-uwanya, karena memang bahasa Arab itu tidak dijelaskan ini. Jadi uwa dan pamannya lah yang menerima lamaran orang-orang Quraisy itu menolak karena merasa orang ini melamar hanya karena harta Sayyidah Khadijah. Tapi begitu melihat apa yang terjadi dengan baginda Nabi, beliau merasa klik. Ini dia. Maka beliau mengirimkan seseorang untuk melamar bagi dirinya. Kalau di sini langsung melamar. Kalau di kitab-kitab lain diceritakan curhat dulu dengan Nufaisah atau Nafisah, sahabat Khadijah. Jadi Sayyidah Khadijah ini curhat. Curhatnya itu ada semacam keminderan, suka kepada baginda Rasul, tapi rasanya minder karena beliau janda 2 kali, di sini hanya disebutkan sekali. Janda, usianya 40. Meskipun para ahli sejarah ada juga yang menganalisa rasanya mustahil 40. Karena apa? Karena setelah menikah dengan Nabi, beliau dikaruniai 7 orang anak. Jadi logika ininya nggak jalan. 40 kalau usianya dinikahi Nabi itu 40, itu punya 7 orang anak. Karena kan usia 40 itu mendekati menopause. Jadi kalau seandainya menopause itu 50, jadi disitulah. Tapi kita sudah sepakat 40 tahun. Jadi para penulis sejarah sepakat bahwa yang dicatat adalah usianya 40 tahun. Jadi ada keminderan-keminderan. Akhirnya curhat kepada Nufaisah. Cerita banyak tentang ketertarikannya kepada baginda Rasul. Ini saya selalu menyebut baginda Rasul meskipun masa kecilnya dalam takdim. Jadi enggak panggil Muhammad. Akhirnya Nufaisah itu meyakinkan beliau. Kalau kita enteng, tenang aja. Ente kan cantik. Kamu kan cantik, kaya, kedudukan tinggi, terhormat. Jadi kalau seandainya meskipun kacau kota Mekah itu pada saat kelahiran baginda Rasul, jahiliyah gitu, tapi Khadijah tidak terkontaminasi oleh budaya jahiliyah. Ya kalau seandainya sekarang ke kafe-kafe Khadijah enggak gitu lah. Atau mejeng-mejeng Khadijah enggak. Jadi dia tidak terkontaminasi dengan keadaan jahiliyah saat itu. Jadi Nufaisah ini yakin bahwa tidak ada seorang pun yang pas dengan baginda Nabi kecuali dirinya. Jadi sebelum ini ada curhatan, dan setelah curhat Nufaisah ini mak comblang, emang rata-rata mak comblang itu pasti rada pandai bicara. Nggak mungkin mak comblang diam, kan bingung juga. Mak comblang itu pandai bicara.
ricis lah ya bahasa kita mah. Ketemu dengan baginda Rasul, baginda Nabi. Baginda Nabi itu usianya 25, di mana rata-rata orang Arab sudah menikah. Orang Arab lainnya sudah menikah. Ayah beliau menikah saat usia 18. Baginda Nabi saat itu usia 25 belum menikah. Kira-kira apa yang diledek Nufaisah? Pertanyaannya apa? Pertanyaannya, ya Muhammad, kenapa belum nikah? Gitu pertanyaannya. Kok belum nikah sih? Kamu kan ganteng, keren loh. Kamu terkenal jujur, terkenal baik. Masa orang sebaik dan seganteng kamu gak ada yang mau? Itu kira-kira lah bahasanya. Apa jawaban baginda Rasul? Yaitu baginda Rasul merasa belum cukup. Dan tidak mungkin ada wanita yang mau menerimanya. Tuh, ini tipu-tipu orang apa ya? Artinya apa? Nggak kepedean. Baginda Nabi nggak kepedean. Dan orang kalau nggak kepede pasti agak terlindungi. Al-haya. Jadi rasa malu itu bajunya takwa. Jadi bagian dari kemuliaan beliau. Nggak pede. Masa sih ada yang mau sama saya gitu. Jadi ini juga bisa melindungi seseorang dari apa? Larak lirik, goda-godaan. Kata Nufaisah, ada seseorang cantik, orang yang sangat luar biasa kedudukannya. Kalau kamu mau, saya akan coba mendekati beliau untuk. Jadi seolah-olah baginda Nabi, Nufaisah ini belum pernah bicara dengan Khadijah, seolah-olah gitu. Dan memang dirahasiakan, ditinggal. Ada seseorang yang ingin, kalau kamu mau, bisa nikah dengan engkau. Tapi Nufaisah pinter, cerdik, nggak minta langsung jawaban, balik. Sampai ketemu lagi, sampai jawabannya klik. Barulah Nufaisah bercerita tentang Khadijah. Masa Khadijah mau sama saya? Jawabannya gitu. Kalau bahasa kita nih, masa sih? Yang benar, saya mau. Gitu bahasa kitanya. Iya saya mau, tapi benar nggak Khadijah mau? Apa iya Khadijah mau sama saya? Gitu. Jadi ini sama-sama Khadijah dan Sayyidah Khadijah dan baginda Rasul ini sama-sama orang yang menginginkan, sebenarnya memiliki ketertarikan. Jadi berarti kan baginda Rasul sudah bertemu nih dengan Khadijah. Ya memang dalam kitab lain itu tadi pada saat laporan perdagangannya. Ada kertatinya. Jadi begitu disebut Khadijah, heran, masa gitu. Akhirnya terjadilah lamaran itu. Wa kanat sinnuha nahwil arba'in. Nah, kalau di sini diceritakan memang usia Khadijah, Sayyidah Khadijah 40 tahun. Wahia min awsati Quraisyin hasaban wa awsa'ihim malan. Khadijah saat itu, Sayyidah Khadijah saat itu merupakan tokoh wanita yang memiliki kedudukan yang sangat ausat itu apa? Yang dikenal luas kedudukannya, tingkat kehormatannya. Orang Mekah kenal dengan Khadijah. Jadi kira-kira siapa ya? Artis ini kalau di kita. Jadi kenal, orang se-Mekah itu kenal dengan Sayyidah Khadijah. Pengaruhnya, kekayaannya kenal. Mereka kenal. Semua orang Quraisy saat itu di Mekah mengenal
Sayyidah Khadijah. Wa ausa'ihim malan, dan orang yang terkaya saat itu. Terkaya saat itu. Jadi apa ya? Kira-kira siapa di kampung kita ini? Janda terkaya di kampung. Ya orang terkaya pasti dikenal. Kira-kira begitulah. Eksportir kan? Ekspor impor. Faqamal aminu alaihi salatu wassalam ma'a a'mami hatta dakhala ala ammiha Amru bin Asad fa khataba minhu biwasatati ammihi Abi Thalib fa zawwajaha ammihi. Maka setelah mendengar lamaran, jadi kalau di sini langsung melamar, kalau di literasi lain seperti diceritakan. Kalau di sini lamar. Tentu setelah, enggak mungkin langsungan kalau bahasa kita. Melamar, dilamar. Setelah mendengar lamaran itu, baginda Rasul tentu ada kalau kita ngobrol lah dengan paman-pamannya. Lalu paman-pamannya mengunjungi beliau bersama pamannya, mengunjungi paman Siti Sayyidah Khadijah yaitu Amru bin Asad dan melamarnya. Lamaran baginda Rasul itu saat menikah maharnya itu 20 onta, dan onta yang terbaik. Jadi kalau di Arab dikenal kalau onta-onta jelek katanya dicongok, kalau yang bagus enggak. Jadi onta-onta yang enggak dicongok. Kalau kebo kalau kita dicongok ya hidungnya gitu. Yang jelek kalau di Arab onta yang jelek dicongok. Kalau yang bagus enggak dilubangin hidungnya. Nah, baginda Rasul melamar Khadijah dengan 20 onta terbaik saat itu. Yang kalau perkiraan sekarang, kurs sekarang, kira-kira onta itu yang terbaik kalau tahun 2019 itu katanya itu 50 juta. Ini 2019, 3 tahun sekarang terjadi krisis mungkin naik kira-kira. Tapi kalau rata-rata 50 juta satu ekor unta itu, kira-kira kalau 20 unta 1 miliar. Dan itu luar biasa. Dari mana beliau? Ternyata selain beliau menyimpan sejak kecil karena sebagai pengembala, harta beliau juga ayahnya diceritakan di kitab lain meninggalkan kalau nggak salah 2 kebun yang ditinggalkan untuk investasi lah kayak gitu ya, kebun dikelola ada hasilnya dari dijaga Abdul Muthalib kemudian pindah sampai Abu Thalib. Jadi baginda Rasul demikian luar biasa. Tetapi para ahli tarikh bukan hanya soal harta. Beliau memang ini bagian dari penghargaan terhadap keseimbangannya. Ini Khadijah, ini orang kaya. Orang kaya. Ngelamarnya pakai apa kira-kira? Kira-kira kalau sekarang ada janda kaya banget. Itu lamarannya kira-kira berapa? Nah itu kayak gitulah. Maka Rasul dengan 20 unta. Meskipun mungkin saja saat itu 20 unta itu tidak seberapa. Karena ternyata upah Rasul ketika mendagangkan itu DP bukan upah. DP-nya Khadijah uang muka untuk mengantarkan perdagangan
ke Sam tadi, itu 4 unta. 4 unta, uang muka DP. Jadi sebenarnya 20 unta juga belum seberapa buat Khadijah sebenarnya. Tapi tentu saja buat di pihak baginda Rasul itu luar biasa. Dan kita sendiri saya sendiri nggak ngelamar dengan 1 miliar. 1 miliar luar biasa ya. Jadi jangankan 1 miliar lah, 20 kambing lah. 20 kambing, 1 kambing kira-kira berapa? Rata-rata 1 juta ya 20 juta. Kalau 1 kambingnya domba, 2 jutaan, 3 jutaan, ya lumayan. Nah, di situ terjadi pernikahan. Ini yang terkenal khutbah Abu Thalib. Wa qad khataba Abu Thalib fi hadzal yaum. Ini khutbahnya. Maka setelah terjadi ya kayak kita sambutan pihak laki-laki, sambutan pihak perempuan. Sambutan ini melamar, datang ke paman Sayyidah Khadijah Amr bin Asad. Nah, di situ terjadilah pengantar lamaran. Pengantar lamaran. Abu Thalib yang bicara. Faqala, beliau berkata, Alhamdulillah alladzi ja'alna min dzurriyyati Ibrahim. Puji syukur kita kepada Allah, milik Allah yang telah menjadikan kita semua anak cucu Ibrahim, wa zar'i Ismail, keturunan Ismail, wa di'di Ma'ad, dari apa di'di itu apa namanya, asal, jadi turunan Ma'ad. Wa ja'alna hadanata baitihi, dan menjadikan kita sebagai pelindung Ka'bah, baitihi, baitullah, waswasi haramihi, dan penjaga tanah haram, wa ja'alna lana wa ja'alahu lana, dan menjadikan kita menetapkan kita baitan, pemilik Ka'bah, mahjuban, yang senantiasa dikunjungi, wa haraman aminan, dan menjadi penjaga tanah haram, wa ja'alna hukaman nas, dan menjadikan kita pemimpin manusia. Summa inna ibna akhi, kemudian wa ba'du, setelah itu, ini anak saudara saya, hadza Muhammad ibn Abdillah, hadza Muhammad ibn Abdillah, ini adalah Muhammad bin Abdullah, la yuzanu bihi rajulun syarafan nablan wa fadlan, tidak ada seorang laki-laki pun yang mampu menandingi Muhammad, kata Sayyid Abu Thalib, dari sisi syarafan, kemuliaan, wa nablan, keutamaan, wa fadlan, kemuliaan juga, kehormatan, keutamaan, dan kemuliaan. Wa in kana fil mali kull, meskipun ia dari sisi harta sedikit, fa innal mala dhillun zailun, karena sesungguhnya harta ini apa, orang miskin pidato menceramai orang kaya, kira-kira nih luar biasa. Itu berarti yang berbicara pemilik kedudukan tinggi, mampu mengintervensi kekayaan lu belum seberapa gitu maksudnya. Ya, ini kata-katanya. Fa innal mala dhillun zailun, karena sesungguhnya harta itu hanyalah bayangan
yang bisa hilang. Wa amrun hailun, dan dinding penghalang. Jadi kekayaan itu bisa menjadi dinding penghalang. Orang kalau sama orang kaya ribet, mau nyapa bingung, apalagi naik mobil. Gitu doang, mau ngobrol bingung juga. Jadi kadang memang di dalam masyarakat itu lumrah, jadi ada gap antara kaya dan miskin, gitulah, biasa itu mah. Baik cuma perasaan maupun realnya gitu. Itu udah biasa. Jadi memang itu dijelaskan wa amrun hailun. Wa ariyatun mustarji'atun, dan harta itu hanyalah pinjaman yang pasti dikembalikan. Artinya bisa lenyap. Ini orang berbicara dengan orang kaya. Orang kaya diceramainya soal harta. Ya. Jadi dari sini kita melihat kedudukan Said Abu Thalib, meskipun tidak kaya, tapi power kepemimpinannya di atas. Karena orang yang mampu mengintervensi orang kaya hanya orang yang memiliki kemampuan. Kalau enggak, ini tersinggung orang kayanya pasti. Orang kayanya bisa tersinggung dengan pembicaraan ini. Wa huwa wallahi ba'da hadza lahu nabba'un 'azimun wa khatrun jalilun. Dan dia Muhammad ini, wallahi demi Allah, ba'da hadza, setelah pernikahan ini, lahu nabba'un 'azimun, dia akan memiliki berita yang besar. Ini Said Abu Thalib yang dalam sejarah belum bersahadat, dicatat sebagai orang yang belum bersahadat. Tapi kata-katanya lihat, lahu nabba'un azimun. Said Abu Thalib memiliki keyakinan pada diri ponakannya ini bahwa suatu ketika akan terjadi sesuatu yang besar dari ponakannya. Artinya apa? Makanya para ulama tidak sembarangan, meskipun letter luck-nya begitu, tidak sembarangan bahwa Said Abu Thalib dikelompokkan sebagai orang kafir Quraisy misalnya. Wa khatrun jalilun, dan memiliki kemuliaan. Wa qad khataba ilaikum rughbatan fi karimatikum Khadijah. Dia datang kemari untuk melamar salah seorang wanita kalian, yaitu Khadijah. Wa qad badala laha minas saddaqi kadza, dan telah menyampaikan lamaran mahar kada, tidak disebutkan mahar itu. Kata Said Abu Thalib, dia datang kemari, kita datang kemari untuk melamar salah satu putri dari kalian, yaitu Khadijah, dengan mahar itu. Jadi maharnya tidak disebutkan di sini, tapi di beberapa literasi 20 unta. Kemudian wa 'ala dzalika tammal amru. Demikianlah terjadi pernikahan antara baginda Rasul dan Sayyidah Khadijah. Tentu dijawab khutbah ini, tapi tidak diceritakan jawaban dari pihak wanita. Ada yang menyatakan bahwa yang menjawab pidato Said Abu Thalib adalah pamannya yang menerima lamaran, yaitu Amr bin Asad. Tetapi ada juga para ahli sejarah yang lain menyatakan Naufal bin Waraqah, karena itu juga pamannya. Jadi Naufal bin Waraqah juga menyambut. Yang intinya mengakui kedudukan Said Abu Thalib dan baginda Rasul di mata masyarakat. Jadi memiliki kemuliaan ini diakui. Jadi diterima, benar. Ya, makanya saya terima gitu. Jadi kira-kira begitu. Jadi jawaban ini orang intervensi jawab.
Namun benar-benar kenapa ini diabadikan? Karena menyatakan ada sisi sesuatu yang meyakini bahwa Rasul ponakannya ini akan menjadi orang besar. Itu terjadi kira-kira usia 25, kerasulan usia 40. Jadi kira-kira masih ada 15 tahun lagi Said Abu Thalib sudah memiliki keyakinan itu. Itu terjadi karena sikap-sikap Rasul yang ditunjukkan. Artinya akhlak Rasul selama ini. Meskipun orangnya secara harta tidak menonjol seperti Khadijah, tapi dari akhlak, perilaku, tutur kata, dan julukan Al-Amin dari kaumnya, Said Abu Thalib menyatakan bahwa ini akan sesuatu terjadi padanya dan dia akan menjadi pemilik kemuliaan. Wa qad kanat mutajawijatu qablihi Abi Halah. Dan Sayyidah Khadijah itu sebelum baginda Rasul menikahinya sudah menikah. Di sini cuma satu, Abu Halah. Abu Halah itu nama aslinya Hindun, ayah Halah. Abu Halah, anaknya namanya Halah, cewek, wanita, dan itu kemudian menjadi anak tiri baginda Rasul. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.